فقد افترى إثما عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, hari ini masih bisa berkumpul insyaallah dengan niat yang baik. Kita bermajelis ingin menambah ilmu kita, ingin menambah iman kita, agar harapannya Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam hidup kita, berikan rahmat di dunia kita maupun di akhirat kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan lalu kita sudah membahas sebagian besar hukum-hukum tentang saf salat jamaah, ya, antara imam dengan makmum dengan berbagai macam kondisi, makmum satu, makmum dua, makmum banyak, makmum anak kecil, kemudian makmum wanita. Selanjutnya kita membahas tentang imamah. Bab berikutnya hadis yang ke-72 tentang imamah. Tentang seorang imam, tentang praktek mengimami sholat. Kebanyakan hadis-hadis yang dicantumkan oleh muallif atau penulis adalah hadis-hadis yang berkaitan tentang pentingnya seorang makmum mengikuti gerakan imam, tidak mendahuluinya, ya. Jadi hadis-hadis yang dicantumkan kebanyakan tentang kewajiban seorang makmum harus mengikuti imam, tidak mendahului gerakan imam. Namun sebenarnya banyak perkara-perkara tentang imamah yang penting kita ketahui. Insya Allah kita singgung beberapa di antaranya, tentang syarat menjadi seorang imam, apa saja syaratnya yang perlu, apa saja syaratnya yang tidak perlu. Kemudian tentang bagaimana imamnya seorang fasik misalnya. Kemudian seorang wanita menjadi imam, bagaimana hukumnya. Dan juga hal-hal yang berkaitan tentang imamah. Sebelum itu semua perlu diketahui bahwasanya salat berjamaah adalah satu keistimewaan bagi kaum muslimin, satu syariat yang benar-benar istimewa sekali, mengajarkan kita di antara halnya tentang persatuan, ya, tentang organisasi, ya, tentang hidup dengan berstruktur. Karena kita sadari ketika kita hidup bersosial, mau tidak mau harus ada yang menjadi pemimpin, harus ada yang dipimpin. Mustahil kehidupan sebuah masyarakat bisa lancar tanpa seorang pemimpin, ya. Bahkan banyak di antara ulama ketika membahas tentang pemimpin yang punya kekurangan dalam adabnya misalnya, atau dalam akhlaknya, atau dalam keadilannya, mereka seringkali mengatakan lebih baik ada pemimpin yang zalim daripada hidup tanpa pemimpin sama sekali. Karena hidup tanpa pemimpin sama sekali mudaratnya lebih besar. Sehingga kalau kita dapati di hadis-hadis Nabi SAW, kita harus legowo
Karena memang Nabi sendiri yang mengajarkannya. Pentingnya patuh kepada seorang pemimpin meskipun pemimpin itu terpaksa harus kita patuhi. Karena mungkin kita kurang ridho, kurang suka. Namun karena dia sudah sah menjadi pemimpin, maka kita harus patuhi. Maka sama halnya juga dengan sholat berjamaah, mengajarkan kita untuk memilih seorang pemimpin yang kita ikuti, kemudian kita sholat dengan rapih, teratur, tertata. Bahkan tercela kalau ada orang yang enggan untuk dipimpin. Tercela ketika ada orang yang angkuh, tidak mau jadi rakyat misalnya. Atau dia mau jadi rakyat tapi nggak mau dengerin perintah dari pemimpin. Ketika sudah menjadi seorang makmum, seorang ra'iyah, rakyat, harus patuh. Sekali kita menyalahi peraturannya, akan muncul dampak madarat yang mungkin bisa lebih besar daripada ketika kita memaksakan diri kita untuk patuh selama tidak dalam kemaksiatan, selama tidak dalam hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya salat berjamaah, kita memilih seorang pemimpin, kita menjadi seorang makmum, di antara keistimewaannya adalah mengajarkan kita untuk hidup bersosial dengan struktur yang baik, kita patuh, dan insya Allah berdampak sedikit banyak pada kehidupan kita. Contoh mudahnya adalah dalam keluarga. Bayangkan kalau seandainya dalam satu rumah tangga tidak ada yang mau dipimpin, semuanya ngatur. Suami ngatur, istri ngatur, anak ngatur. Kira-kira bisa tidak jadi keluarga yang punya satu tujuan yang baik, atau bisa nggak seimbang antara keinginan, antara kebutuhan, antara kepentingan. Harus ada satu yang ngatur. Ini sudah sebuah keniscayaan, Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika seseorang mengetahui di dalam syariat Islam ada yang namanya salat berjamaah, ada yang namanya imam, ada yang namanya makmum, ini benar-benar mengajarkan kita banyak hal kebaikan. Di antaranya juga rasa tawadhu. Disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dalam mensyarah hadis-hadis ini, beliau menjelaskan dalam muqaddimahnya, di antara faidah salat berjamaah atau adanya imam dan makmum adalah husnul ta'ah, patuh dengan cara yang baik. Kemudian husnul nizam, tertata, hidupnya tertata, Kemudian ta'awudun 'alal muwasah wal musawah, membiasakan diri untuk menganggap diri itu sama semuanya. Tidak ada yang lebih tinggi derajatnya daripada yang lain dari secara zahir dalam pandangan manusia, kecuali ketakwaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita salat berjamaah, kita mau duduk sama-sama di lantai yang sama, sujud di tanah atau di bumi yang sama. Tidak peduli siapa di samping kita. Subhanallah, kalau orang punya dia punya jabatan, kemudian dia punya supir misalnya, supir pribadi. Nah, itu supirnya yang duduk di depan, pemimpinnya duduk di belakang, majikannya duduk di belakang. Santai, enggak ngurusin urusan nyetir, enggak ngurusin urusan bensin dan lain sebagainya. Tapi saat sholat enggak ada, Enggak bisa kemudian shaf yang pertama khusus bagi para pejabat misalnya, shaf yang kedua untuk rakyat biasa yang tidak punya jabatan, shaf ketiga untuk pembantu misalnya, atau untuk pekerja, pegawai, karyawan. Tidak bisa, semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan usia yang juga tidak pandang. Di antara kita ada yang ketika sudah berusia, sudah tua gampangannya, tidak mudah bergaul dengan yang muda.
apalagi ngajak bicara, atau apalagi menyapa duluan, apalagi duduk sama-sama, pengennya yang sama seniornya, sama sama tinggi usianya, ya. Tapi dalam sholat tidak bisa seperti itu. Siapapun yang di samping kita, selama dia sah sholatnya, ya, selama dia sudah memenuhi syarat untuk bisa sholat berjamaah di samping kita, maka tidak peduli latar belakangnya, mau supir, mau pejabat, mau rakyat biasa, mau anak muda, ya, siapapun itu, nah, kita sama rata. Itu namanya musawah dan juga muasah. Kita berlapang dada untuk bisa, ya, menerima siapapun itu. Mau kaya, mau miskin, semuanya sama. Bahkan bisa saja dalam sholat ini, ya, yang punya jabatan di luar saat sholat dia mungkin lebih rendah, ya, derajatnya daripada orang yang tidak punya jabatan, karena mungkin dia punya agama yang bagus, ilmu yang bagus, dia punya bacaan Al-Quran yang lebih bagus, harus mau mengalah. Tidak bisa orang misalnya di luar dia punya jabatan tinggi, kemudian saat sholat dia maksa dirinya jadi imam, ya. Pemimpin sebenarnya boleh, berhak dia menjadi imam, tapi kalau dia memenuhi syarat, ya, kalau dia punya bacaan yang bagus, ya, dia faham fikih sholat, silahkan, dia boleh menentukan, memilih dirinya menjadi imam, seorang pemimpin, pejabat. Tapi kalau misalnya ada orang yang lebih layak, meskipun dia lebih rendah jabatannya di luar, lebih kurang ekonominya misalnya, orang biasa yang pas-pasan, atau bahkan orang miskin sekalipun, tapi dia punya bacaan Al-Quran yang lebih bagus, dia punya ilmu yang lebih bagus dalam fikihnya, maka dialah yang dikedepankan, dialah yang lebih dimuliakan, diberikan kesempatan untuk memimpin, ya. Ini diantara beberapa faidah, ya, tentang sholat berjamaah. Pentingnya kita, ya, menjadi hamba yang tawadhu, rendah hati. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mulai hadis yang pertama, di mana hadis yang pertama ini berkaitan tentang pentingnya beradab dengan imam saat sholat, sama halnya ketika kita punya pemimpin di luar sholat, kita beradab. Pemimpin yang harus di depan, pemimpin yang harus duluan, atau yang memulai, yang diutamakan. Maka dalam sholat pun demikian. Pemimpin yang jalan duluan, kita mengikuti, ya, sebagai bentuk adab kita kepada pemimpin kita, sebagai imam kita, ya. Ini hadis yang pertama. Namun sebelum kita bacakan hadis ini, kita bacakan dulu sedikit tentang serba-serbi hukum tentang imam. Yang pertama adalah syarat menjadi imam. Ada beberapa hal yang diketahui menjadi syarat untuk menjadi imam. Ada beberapa yang lainnya yang diyakini menjadi syarat ternyata bukan termasuk syarat menjadi imam. Kita mulai dulu dengan singkat beberapa yang menjadi syarat imam. Yang pertama, jelas al-Islam. Tidak boleh orang non-muslim mengimami orang Islam. Dia saja tidak bersyahadat, tidak punya sholat, ya, apalagi punya bacaan Al-Quran. Seorang imam harus punya bacaan Al-Quran. Sholat saja tidak, apalagi punya bacaan yang bagus. Yang kedua, al-aqlu, akal. Jelas, tidak bisa orang gila mengimami orang yang waras, ya, tidak mungkin. Yang ketiga, atau sebelum yang ketiga, berkaitan tentang akal, ada permasalahan diantaranya adalah orang yang mirip dengan orang gila karena hilang akalnya. Diantaranya apa? Pemabuk atau orang yang sedang mabuk. Orang yang sedang mabuk tidak bisa jadi imam, tidak boleh. Karena diantara syarat menjadi imam berakal, sedangkan orang yang mabuk akalnya sedang pergi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, dalam tahap-tahap pengharaman khamr, tahap yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala melarang orang yang minum khamr atau mabuk mendekati salat. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabil, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala melarang seorang mendekati salat dalam kondisi mabuk. Nah, ini di antara tahapan pengharaman khamr. Yang kemudian berikutnya,
Bukan hanya saat sholat saja dilarang mabuk, di semua kondisi kemudian khamr diharamkan secara mutlak. Syarat yang ketiga adalah az-dzukurah, laki-laki. Jelas, seorang imam harus laki-laki ketika makmumnya adalah laki-laki. Ini disepakati oleh semua mazhab, bahkan ijma oleh para ulama, bisa dikatakan disepakati oleh para ulama, sehingga keliru ketika ada seorang wanita mengimami seorang laki-laki. Ada enggak? Ada atau tidak, Pak? Wanita jadi imam? Ada ya, silahkan dicari ya. Pernah ramai. Ya, gampang, itu berarti sesat, selesai. Ya. Karena disepakati oleh seluruh ulama, bahkan 4 mazhab sepakat kalau makmumnya laki-laki harus imamnya laki-laki. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kabar bahwa bangsa Persia mewariskan tahta kerajaannya kepada putrinya, putri Kisra. Kisra itu rajanya, di putrinya diwariskan jadi raja. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bersabda, "Lan yufliha qaumun wallau amrahum imrah." Beliau langsung mengatakan tidak akan sukses berjaya suatu kaum ketika urusan mereka diberikan kepada seorang wanita, dipegang oleh seorang wanita. Ya, ini salah satu dalil yang begitu jelas tidak boleh. Ya, dalil yang begitu jelas tidak boleh memilih seorang wanita menjadi pemimpin. Ya, ini kalau belum jadi pemimpin, tidak boleh kita milih. Tapi kalau sudah jadi pemimpin, kembali kepada asal. Kita patut mematuhi pemimpin kita demi kemaslahatan yang lebih besar daripada madaratnya. Mau gimana lagi ketika sudah jadi pemimpin? Ya, qadarullah. Ya, kita lihat memandang maslahat dan madaratnya. Ketika dalam ketaatannya, ya, jelas kita tidak ridho. Ya, namun sudah terjadi, tetap kita memandang maslahat dan madarat. Tidak boleh seenaknya langsung bilang, ya, kemudian langsung memberontak, juga ini tidak benar, ya, tidak dibenarkan. Ketika sudah jadi pemimpin maka kita harus patuh. Kecuali kalau kita punya wewenang untuk menggantinya, ya, dengan cara yang legal, ya, silahkan. Tapi kalau tidak bisa, ya, kemudian pemimpin ini menjadi pemimpin dengan cara yang sah, maka kita harus patuhi, meskipun pemimpin itu perempuan. Ya, harus dipatuhi. Dalam kepemimpinan laki-laki terhadap laki-laki dibahas beberapa permasalahan. Di antaranya adalah pemimpin seorang khunsa muskil. Khunsa muskil itu artinya orang yang tidak jelas kelaminnya. Bukan bencong atau bukan banci, ya. Banci biasanya aslinya laki-laki kemudian, ya, pengen jadi perempuan. Nah, bukan seperti itu. Ini benar-benar dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka ketika ada seorang tidak jelas alat kelaminnya. Mungkin punya 2 atau mungkin tidak punya sama sekali. Ada yang seperti itu. Nah, yang seperti ini kalau untuk makmum laki-laki maka tidak boleh dia jadi imam. Ya, tapi kalau untuk makmum perempuan sebagian ulama memperbolehkan. Ya, sah. Ya. Tapi kalau makmumnya laki-laki jelas khunsa muskil ini orang yang tidak jelas kelaminnya, baik laki-laki atau perempuan, maka tidak boleh mengimami laki-laki. Tapi kalau mengimami perempuan, para ulama mengatakan tetap sah sholatnya, bisa. Kalau mengimami perempuan. Kalau banci, ya, itu beda. Banci itu aslinya biasanya laki-laki, ya. Kemudian dia menyerupakan diri dengan wanita, ya, ikut-ikut dengan pakaiannya wanita, bergaya seperti wanita, gerakannya seperti wanita. Yang seperti ini dia aslinya laki-laki, dan dalam hukum-hukumnya kita hukumi mereka dengan hukum laki-laki. Ya, meskipun jelas perbuatan dia terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu al-mutakhannitsina minar rijal, ya. Orang yang laki-laki, ya, mirip seperti perempuan, atau sebaliknya, perempuan yang pengen mirip seperti laki-laki, ya.
al-mutarajjilat minan nisa. Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan masing-masing dengan keistimewaannya masing-masing, maka kita harus terima. Kita laki-laki ya kita jadi laki-laki. Perempuan ya perempuan. Termasuk ketika ada anak laki-laki yang lemah atau gemulai, kita harus didik mereka sampai benar-benar jadi laki-laki. Jangan dibiarkan. Ada beberapa anak yang tumbuh kembang karena mungkin dia dekat dengan orang tua perempuannya, ibunya, kemudian didikannya mengikuti didikan wanita, akhirnya dia kayak wanita. Ini jelas sudah boleh. Ya, sedari kecil harus dirubah sampai dia benar-benar menjadi laki-laki yang sejati. Kemudian syarat yang keempat, al-qudratu 'alal qiraah. Selain Islam, akal, kemudian laki-laki, yang keempat mampu membaca Al-Qur'an jelas, ya. Al-qudratu 'alal qiraah. Artinya lawan kata orang yang tidak bisa baca siapa? Orang bisu yang pertama jelas. Orang bisu tidak bisa mengimami orang yang bisa berbicara, ya. Kemudian orang yang tak pandai membaca Al-Quran jelas tidak bisa mengimami orang yang pandai membaca Al-Quran. Beberapa di antara yang tidak termasuk syarat, namun sering dijadikan patokan, tapi sebenarnya tidak menjadi syarat. Artinya kalau misalnya seseorang tidak memenuhi hal-hal ini, dia tetap sah menjadi imam. Di antaranya yang pertama al-adalah, kesolehan. Kesolehan seseorang itu tidak menjadi syarat. Meskipun bagusnya seorang imam ya soleh. Namun kalau seandainya ada orang yang fasik, orang fasik artinya orang yang suka berbuat dosa, zalim, ya punya kebiasaan maksiat buruk. Kemudian dia mengimami, selama dia Islam, berakal, laki-laki, bisa baca, hukum asalnya sah sholatnya. Kita sholat di belakang mereka. Meskipun sebagian ulama ada yang menganggapnya hukumnya makruh. Ya, makruhnya cukup tegas, ya. Lebih baik jangan orang yang fasik menjadi imam. Tapi kalau misalnya ada orang fasik menjadi imam dan kita menjadi makmum, insyaallah sah tidak salatnya? Insyaallah sah salatnya. Dalilnya apa? Banyak. Nabi SAW pernah bertanya kepada sahabatnya, yaitu Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, tentang fitnah yang akan terjadi di akhir zaman. Di zaman Rasulullah belum terjadi, tapi Nabi sudah wanti-wanti nanti akan terjadi fitnah. Bagaimana kalau misalnya kaifa anta in kanat 'alaika umara yuakhiruna shalah an waqtiha. Akan datang suatu zaman pemimpinnya menunda salat sampai keluar dari waktunya. Salat zuhur jam 4. Enggak boleh. Ini keluar dari waktunya. Kalau salat zuhur jam 2, setengah 3 masih boleh. Masih di waktunya, meskipun jelas tidak yang afdol. Yang afdol adalah awal waktu. Tapi kalau misalnya ada yang sampai pemimpin menunda sholat sampai keluar dari waktunya, bagaimana? Abu Dzar menjawab, "Fama ta'muruni?" Bagaimana Rasulullah kalau misalnya aku mendapati seperti itu? Beliau berkata, "Shallis sholata li waqtiha." Engkau tetap sholat di awal waktu, ya, sholat dengan sendiri atau dengan jamaah antum sendiri. Kemudian kalau misalnya ketemu dengan pemimpin, maka nggak apa-apa. Kalau misalnya wajib harus ngikutin mereka sholat, ikut sholat bersama mereka meskipun di luar waktu, tapi niatnya sunnah. Sholli sholata li waqtiha, tetap kamu sholat fardunya di awal waktu atau di waktunya sesuai. Fa in adraktaha ma'ahum fasholli. Kalau misalnya kebetulan kamu harus sholat bersama mereka, padahal sudah di luar waktu, fasholli, maka sholatlah tetap nggak apa-apa. Fa innaha laka nafilah, maka yang itu dianggap sunnah bagi kamu. Yang penting kamu sudah sholat yang utamanya di sesuai waktunya. Kemudian di antara dalil yang lain juga seperti Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau sholat di belakang Hajjaj ibn Yusuf, salah seorang pemimpin yang dikenal bengis. Ibnu Umar salah seorang sahabat. Kemudian saat beliau menjadi rakyat, sempat pemimpinnya seorang tabi'in namanya Hajjaj ibn Yusuf. Gampang sekali membunuh orang dia. Dianggap fasik jelas.
Tapi Ibnu Umar tetap sholat di belakangnya karena memang pada dasarnya bukan menjadi syarat. Ya, tetap sah sholat kita insya Allah. Namun kalau boleh memilih, ya bisa memilih, ya jelas kita pilih imam selain memenuhi syarat yang 4, muslim, akal, laki-laki dan bisa baca, kita juga memilih yang soleh. Meskipun lagi-lagi kita sebutkan bukan suatu syarat kesolehan ini. Bagaimana sholat di belakang ahlul bid'ah? Ahlul bid'ah adalah orang yang suka membuat perkara baru dalam urusan agama. Ya. Maka para ulama secara umum mengatakan sah sholat di belakang ahlul bid'ah selama bid'ahnya tidak sampai derajat kekufuran. Ya. Bid'ah sampai derajat kekufuran contohnya apa? Ya. Bid'ah yang sampai derajat kekufuran contoh menyembah kubur misalnya, ya. Kemudian mengingkari sifat-sifat Allah, bid'ah dalam akidah. Nah, ini jelas sampai kekufuran, ya. Tapi kalau bid'ah yang hanya amaliyah semata, ya, perbuatan baru atau mengada-ngada dalam urusan agama tapi tidak sampai kekufuran, ya. Karena bid'ah bertingkat-tingkat, maka para ulama mengatakan sholatnya tetap sah insya Allah, sholat di belakang mereka. Bagaimana seorang imam yang tidak diketahui kondisinya, dia soleh atau fasik, itu juga disebutkan oleh para ulama sah sholatnya insya Allah. Kayak misalnya kita sholat di rest area misalnya, biasanya yang imam ya kita tidak kenal imamnya siapa, kebetulan berhenti bareng, salah satu kita jadikan imam, ya. Biasanya yang jadikan imam yang kelihatan berjenggot misalnya, atau yang pakai sarung sendirian ya disuruh jadi imam biasanya. Walaupun kita tidak tahu kondisinya, selama dia muslim, berakal, laki-laki, ya insya Allah tetap sah sholatnya. Ya, dan juga pandai membaca. Syarat yang kedua yang sebenarnya tidak wajib adalah al-bulugh, baligh. Baligh ini bukan syarat menjadi imam. Artinya kalau ada imam yang belum baligh, para ulama bisa kita mengatakan hukumnya sah. Ya, ini mazhabnya Syafi'iyah, kemudian riwayat dari Imam Ahmad, kemudian pendapat beberapa ulama salaf, di antaranya Ibnul Munzir, Syaukani, San'ani, kemudian ulama khalaf juga atau kontemporer seperti Syekh bin Baz dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Insyaallah ini pendapat yang kuat. Memang mungkin di luar sana ada khilaf, ada yang mengatakan tidak layak orang yang belum baligh menjadi imam. Namun pendapat yang kuat mengatakan bahwa yang tidak baligh boleh menjadi imam selama memenuhi syarat yang 4 pertama tadi. Islam, akal, laki-laki, bisa baca. Apa dalilnya? Banyak. Di antaranya adalah Amr bin Salamah. Amr bin Salamah ini berasal dari kelompok yang awalnya kaumnya belum masuk Islam, baru masuk Islam saat Fathu Makkah. Ya. Nah, saat Fathu Makkah, kaumnya ini berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian Amr bin Salamah menyampaikan tentang kewajiban sholat 5 waktu kepada kaumnya. Kalau sudah masuk waktu begini maka sholat. Pilih imam yang paling bagus bacaannya. Aqra'uhum li kitabillah. Nah, ternyata kaumnya, karena memang kaumnya baru masuk Islam, meskipun mereka sudah tua, tapi mereka tidak punya bacaan Al-Quran. Yang punya bacaan Al-Quran adalah Amr bin Salamah, yang memang suka bertanya beberapa kafilah dagang yang lewat kampungnya, bertanya tentang apa saja sih yang terjadi di kota Mekah. Kadang-kadang dia mendengar ayat-ayat Al-Quran dan sempat terhafal dan teringat oleh Amr bin Salamah. Akhirnya mereka yang tahu Amr bin Salamah lebih banyak tahu tentang Al-Quran dipilih untuk menjadi imam. Padahal usianya berapa? Usianya baru 6 atau 7 tahun. Ya. Dan banyak sekali ya dalil-dalil yang lainnya juga. Ya, intinya dalil ini begitu jelas mengatakan bahwasanya orang yang belum baligh sah sholatnya insya Allah menjadi imam. Dan kalau kita lihat di luar sana, ya, banyak sekali prakteknya. Ya, di Kuwait, ya, ada imam yang cukup belia, usianya baru 8, 9, 10 tahun, tapi karena bacaannya sudah bagus, pilih jadi imam. Apalagi ketika dia punya keistimewaan, ya, hafalannya banyak,
ya jelas boleh, tidak masalah. Kalau di Indonesia biasanya milihnya yang penting tua, walaupun bacaannya masya Allah bagus maksudnya. Ini salah ya. Kalau bacaannya sama-sama bagus, jelas yang dipilih yang tua, yang diutamakan yang tua. Tapi kalau bacaannya yang satu bagus, yang muda lebih bagus, yang tua tidak lebih bagus, maka yang dipilih yang lebih muda. Yang ketiga, al-basar, bisa melihat. Ini juga tidak termasuk syarat. Artinya orang yang tunanetra boleh menjadi imam. Tunanetra boleh menjadi imam. Contohnya siapa? Abdullah ibn Ummi Maktum. Kalau tidak salah ketika Nabi SAW hendak perang Uhud, beliau minta Abdullah ibn Ummi Maktum. Siapa beliau? Muadzin. Ya, muadzin yang bareng sama Bilal ibn Rabah. Bilal muadzin azan pertama, Abdullah bin Ummi Maktum azan kedua dalam sholat subuh, sudah kita bahas ya. Ketika Nabi hendak perang Uhud, beliau atau hendak safar keluar, beliau minta Abdullah bin Maktum menggantikan beliau untuk menjadi imam. Dan juga banyak dalil-dalil yang lainnya. Intinya boleh. Perkara yang berikutnya juga kesepakatan antara imam dan makmum dalam masalah-masalah fikih yang cabang. Masalah-masalah fikih cabang. Ini enggak wajib, harus sama. Madhabnya enggak boleh atau enggak wajib. Artinya kalau ada perbedaan pendapat antara imam dan makmum, masih bisa tetap sholat berjamaah. Ya. Yang gampang kita lihat di sekitar kita adalah misalnya tentang apa? Kunut. Ya. Sebagian dari kita menganggap kunut hanya disunahkan saat sholat witir atau saat Ramadan. Di witir juga. Ya. Kunut di selain witir atau di sholat-sholat fardu diperbolehkan ketika ada nazilah, ada kejadian besar, ya, musibah atau hal-hal yang luar biasa lainnya yang perlu kita doakan dalam sholat bersama-sama dengan kaum muslim dalam sholat berjamaah. Nah, sebagian kaum muslimin yang lain meyakini, diantaranya adalah yang menganut mazhab Syafi'i, meyakini bahwasanya dalam setiap sholat subuh disunahkan kunut. Ini hanya masalah cabang. Lalu bagaimana kalau kita sholat di belakangnya? Kita yang tidak berpendapat kunut disunahkan di setiap sholat subuh, hanya disunahkan salat witir atau salat nazilah, tetap boleh menjadi makmum bagi mereka. Ya, tidak masalah. Apalagi kalau kita memang rumahnya di dekat masjid yang mempraktekkan kunut subuh, maka tidak masalah kita sholat di masjid itu kemudian menjadi makmum. Bahkan para ulama mengatakan meskipun kita tidak meyakini sunnahnya kunut subuh, ketika imam kunut kita disunahkan mengaminkan, membaca doanya. Tidak berniat sunnah kunut subuh, tapi berniat mempraktekkan kunut adalah atau doa ini adalah perlu diaminkan, bahkan boleh mengangkat kedua tangan. Atau sebaliknya, ya, yang meyakini kunut subuh, sholat di masjid yang nggak ada kunutnya, lebih boleh lagi. Kenapa? Karena kunut subuh nggak wajib sama sekali. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i sendiri, sejauh yang kami tahu, kunut subuh hukumnya hanya sebatas sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Sunnah muakkadah diantaranya istilahnya hayat, kalau tidak salah, hayatus sholah. Sunnah, tapi kalau ditinggalkan dianjurkan sujud sahwi. Tapi kalau tidak dikerjakan, tetap sah sholatnya. Dalam mazhab mereka sendiri, mazhab Syafi'i. Artinya keliru kalau misalnya ada orang yang menganut kunut subuh, kemudian tidak mau sholat di masjid yang tidak ada kunutnya, ya, seakan-akan tidak sah sholatnya kalau tidak ada kunut subuhnya. Ini jelas keliru. Ya. Kita yang nggak menganut kunut boleh sholat di belakang imam yang kunut subuh, tetap mengikuti kunutnya, tetap berdoa, ya, tetap mengaminkan, mengangkat kedua tangan juga boleh. Sebaliknya mereka yang menganut kunut subuh boleh sholat di belakang imam yang tidak kunut subuh. Khawatibillah rahimani wa rahimakumullah, ini terkait tentang syarat menjadi imam. Ya. Selanjutnya adalah perkara tentang siapa yang menjadi prioritas dalam imamah. Yang menjadi imam itu siapa yang menjadi prioritas? Yang pertama, sepakati oleh para ulama, Dzus Sultan, orang yang punya kekuasaan.
boleh. Bahkan bisa dikatakan mutlak dia berhak menjadi imam. Seorang pemimpin punya jabatan, mungkin seorang amir, seorang khalifah, apalagi presiden, bisa menjadi imam. Asalkan 4 syarat tadi. Yang pertama apa saja? Dia muslim, berakal, laki-laki, kemudian bisa membaca. Boleh dia menjadi imam. Ya. Nabi SAW bersabda, la ya'ummanna ar-rajulur rajula fi sultanihi. Hendaknya jangan seorang laki-laki menjadi imam bagi seseorang yang punya jabatan, punya sultan, punya kekuasaan. Artinya jangan sampai kita mengimami mereka tanpa seizin mereka. Ya, kalau mereka sendiri yang pengen jadi imam, maka kita harus dahulukan. Karena dia punya sultan. Tapi kalau misalnya mereka sendiri yang mengatakan mempersilahkan kita untuk menjadi imam bagi mereka, jelas boleh-boleh saja. Ya. Dan sudah sepatutnya kalau misalnya seorang sultan, seorang yang punya kekuasaan, dia tahu dirinya tidak begitu layak menjadi imam, seharusnya dia mempersilahkan yang lain yang lebih layak menjadi imam. Tapi kalau seandainya dia memilih sendiri untuk menjadi imam, selama 4 syarat imamnya terpenuhi, maka kita harus patuh. Dia menjadi imam. Yang kedua adalah sahibul bait. Ya, tuan rumah. Tuan rumah atau sebaliknya, tamu tidak bisa atau tidak layak menjadi imam bagi tuan rumah. Ya. Misalnya kita sedang sholat di rumahnya fulan misalnya, maka yang mengimami adalah tuan rumah yang didahulukan. Lagi-lagi selama dia memenuhi syarat menjadi imam. Tapi kalau dia tidak memenuhi syarat menjadi imam, ya jelas yang mengimami yang memenuhi syarat. Tapi kalau sama-sama memenuhi syarat, maka boleh seorang tuan rumah diutamakan menjadi imam. Ya. Atau kita pendatang, ya, biasanya suatu masjid sudah punya imam rawatib misalnya, yang memang dia warga setempat situ. Dia juga gampangnya yang punya masjid lah, meskipun bukan dia yang bangun masjid, tapi seakan-akan dia yang punya masjid. Maka kita dahulukan dia, memuliakan dia, menghormati dia untuk mengimami selama dia punya syarat menjadi imam. Yang ketiga adalah imam rawatib, jelas. Ya, imam rawatib ketika sudah dipilih, sudah ditentukan, sudah dijadwalkan, dipilih secara sah menjadi imam rutin, maka dia yang harus didahulukan di antara siapapun makmum itu. Tapi lagi-lagi selama dia memenuhi syarat menjadi imam. Barulah setelah 3 hal ini diperhatikan tentang opsi-opsi yang lain. Ketika misalnya tidak ada imam rawatib, ketika misalnya tidak ada tuan rumah, ketika misalnya tidak ada zul sultan, kita tetap harus memilih pemimpin. Lalu bagaimana kriterianya? Bagaimana tolok ukurnya? Ya, standarnya. Maka ini dijelaskan oleh Nabi SAW. Beliau bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum fi kitabillah. Yang paling utama mengimami seorang kaum adalah yang paling bagus bacaannya. Yang paling bagus bacaannya. Aqra'uhum bi kitabillah ini, ya, bisa kita katakan banyak macam-macamnya. Bagus bacaannya, kadang-kadang hafalannya banyak, suaranya bagus, tajwidnya bagus. Maka di antara 3 hal ini atau hal-hal yang lainnya, yang paling diutamakan adalah tajwid, jelas. Makhrajnya, tajwidnya, ya, tartilnya. Setelah tartil, barulah hafalannya atau mungkin suara. Ya, suara. Suaranya bagus, maka diutamakan. Tapi kalau misalnya ada yang suaranya bagus, nadanya bagus, tapi dia tajwidnya salah, panjang pendeknya salah, sampai merubah makna, ya jelas tidak layak menjadi imam. Dan itu banyak. Banyak beberapa di antara kaum muslimin yang lebih mengutamakan nada, tapi lupa dengan hukum-hukum tajwid. Jelas keliru. Memang disunahkan kita membaca Al-Quran dengan nada yang bagus, dengan suara yang bagus. Nabi SAW bersabda, zayyinul Qur'ana bi aswatikum.
perindah bacaan Al-Quran dengan suara-suara kalian. Dalam hadis yang lain, laisa minna man lam yughanni bil Quran, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak membaca Al-Quran dengan indah. Ya. Ini semua anjuran untuk membaca Al-Quran dengan bacaan yang indah, yang bagus, yang enak didengar. Tapi perlu difahami bahwa nada-nada dalam bacaan Al-Quran itu pendukung, ya, bukan utama. Artinya yang utama apa? Yang utama adalah tajwidnya. Jangan sampai seseorang mengutamakan nada tapi ternyata tajwidnya salah-salah, apalagi sampai merubah makna. Beberapa juga ada yang nadanya tidak sesuai dengan makna, ya. Beberapa ada yang seperti itu. Yang penting nadanya bagus tapi untuk maknanya tidak cocok. Ya, ketika lagi bahas misalnya tentang neraka, dia malah seperti nada ceria misalnya. Beda. Di dalam Al-Quran itu ada bisyarah, ada kabar gembira, maka dibaca dengan nada yang menyenangkan. Ada ancaman-ancaman, maka dibaca dengan nada yang pas, ya. Jangan sampai malah yang penting nadanya bagus tapi enggak sesuai dengan maknanya, apalagi enggak sesuai dengan tajwidnya. Ya. Baru setelah itu yang paling banyak hafalannya, jelas. Yang paling banyak baca hafalannya diutamakan. Yang pertama tajwidnya, kemudian cara bacanya, tartilnya, kemudian suaranya, kemudian paling banyak hafalannya. Ya. Atau bisa juga yang banyak hafalannya diutamakan daripada yang bagus suaranya. Ya, karena memang suara juga atau nada juga relatif. Menurut orang sebagian ini bagus suaranya, yang menurut yang lain enggak kok, yang datar juga tetap enak. Ya, maka yang seperti ini diutamakan yang paling banyak hafalannya. Setelah itu, setelah yang paling banyak hafalannya, kalau seandainya dalam suatu kaum, dalam suatu komunitas ternyata mereka karena mungkin masuk Islamnya sama-sama, belajar ngajinya sama-sama bareng, gurunya satu, akhirnya mereka bacaannya pun sama bagusnya, hafalannya juga sama-sama banyaknya, nadanya juga sama-sama bagus. Maka siapa yang dipilih selanjutnya? A'lamuhum bis sunnah, yang paling faham tentang hadis Nabi SAW, di mana dari hadis-hadis ini diambil hukum-hukum sholat, fikihnya secara umum. Jadi kalau misalnya mereka bacaan Al-Qurannya sama, maka yang paling diutamakan yang paling bagus pemahaman fikihnya, pemahaman hadisnya. Karena dalam sholat banyak hal-hal yang perlu diketahui, ya, tentang hukum-hukum, masalah-masalah di dalam sholat, tata cara sholat yang benar, dari mulai bagaimana takbirnya, bagaimana sujudnya, bagaimana rukuknya, dan lain sebagainya. Sekarang kalau misalnya Qur'annya sudah semuanya sama, ternyata fikihnya juga sama. Karena lagi-lagi sama-sama mereka nyantrinya bareng, mungkin masuk Islamnya bareng, ngajinya bareng, usianya juga sama. Maka kalau Qur'an dan sunnahnya sama, fa'aqdamuhum hijrah, yang paling dulu masuk Islam atau paling dulu hijrah. Ya. Di zaman Nabi SAW ada yang namanya hijrah, pindah dari Mekah ke Madinah. Nah, beberapa sahabat ada yang ketika diperintahkan berhijrah langsung nurut sama Rasulullah. Silakan kalian hijrah. Jadi dia mengutamakan perintah Rasulullah, mengorbankan harta bendanya, keluarganya yang ada di Mekah, sehingga dia yang penting hijrah dulu. Nah, ini diutamakan, mereka yang lebih duluan hijrah diutamakan. Atau yang semisalnya yang lebih duluan masuk Islam. Ya, misalnya ada sama-sama mu'alaf semuanya, maka siapa yang lebih dulu masuk Islam dia lebih diutamakan. Barulah setelah itu, ya, di antara yang disebutkan dalam riwayat yang lain disebutkan fa akbaruhum sinnan. Ya. Suatu ketika Nabi SAW pernah didatangi dua orang pemuda yang datang ke Madinah untuk mulazamah sama Nabi dari luar Madinah. Ngaji sama Nabi selama kurang lebih beberapa pekan. Ya, setelah selesai, ya, Nabi kira sudah cukup yang diajarkan oleh Nabi. Nabi lihat mereka mulai rindu dengan keluarganya. Akhirnya Nabi izinkan, kalian pulang sana ke keluarga kalian. Kemudian Nabi titipkan wasiat. Nabi langsung mengatakan, kalau sudah masuk waktu sholat, imami atau jadilah imam orang yang paling tua di antara kalian. Jadi Nabi langsung pilih siapa yang paling tua, dia yang jadi imam. Karena Nabi tahu
ya, karena mereka masuk ngajinya bareng sama Nabi, usianya sama, waktunya sama, durasinya sama, sehingga Nabi langsung pilih, ya sudah, kalian pasti Al-Qur'annya sama, hadisnya sama, ya, kemudian keislamannya sama, maka setelah itu yang diprioritaskan adalah yang paling tua usianya. Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, beberapa hal berkaitan tentang imam. Baik, kita baca hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allah ra'sahu ra'sa himar aw yaj'ala Allah suratahu surata himar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah rubah kepalanya dengan kepala keledai atau wajahnya dengan wajah keledai. Ini hadis yang pertama yang dicantumkan oleh pengarang atau penyusun kitab Umdatul Ahkam ini, langsung mencantumkan ancaman bagi seorang makmum yang tidak beradab dengan imam mendahului imam. Ya, mendahului imam. Allah mengancam, atau Nabi SAW mengancam yang mengangkat kepalanya sebelum imam, baik mengangkat kepala saat bangun dari ruku atau saat bangun dari sujud sebelum imam, bisa saja Allah ganti kepalanya menjadi kepala keledai atau wajahnya menjadi wajah keledai. Dan wallahu ta'ala alam bisawab, kalau tidak salah dalam kisah-kisah salaf ada yang sempat terjadi seperti itu. Ada seorang guru yang dia tidak pernah mau menampakkan wajahnya kepada muridnya. Ternyata, ya, beliau di antara kisahnya disebutkan wajahnya seperti wajah khimar karena dahulu sering mendahului imam. Ini ternyata, ya, bukan suatu ancaman yang hanya bualan belaka, tapi bisa saja kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak langsung turunkan ancamannya kepada seseorang ketika tidak mau patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya. Sehingga dalam hal ini, ya, penting bagi seorang makmum dalam gerakan-gerakannya bersama imam, dia harus perhatikan. Ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling utama jelas yang namanya mutaba'ah. Ya. Namanya mutaba'ah. Mutaba'ah itu ikut. Ini yang paling utama. Inti dari perintah seorang makmum untuk mengikuti imam adalah mutaba'ah. Mutaba'ah itu bagaimana? Yang namanya mengikuti, kita sebagai seorang makmum bergerak setelah imam tuntas melakukan gerakan sholatnya. Contoh, imam mau ruku. Dalam ruku, seorang makmum yang paling utama, ya, dia tidak gerak ruku. Gerak ruku artinya dimulai dari takbir, mulai dari gerakan kepalanya mulai menunduk. Dia tidak mulai bergerak sebelum imamnya sempurna ruku. Ini tingkatan yang paling afdal, paling utama. Disebut dengan mutaba'ah. Ya, disebut dengan mutaba'ah. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, para sahabat Nabi SAW itu tidak ada yang mulai bergerak sebelum ketika Rasulullah SAW sempurna sujud, ketika mau sujud. Ketika Nabi sudah sempurna, mantap sujudnya, baru para sahabat mengikuti sujud berikutnya. Ini namanya mutaba'ah. Dan biasanya dipermudah oleh para ulama. Kadang-kadang kita tidak lihat gerakannya imam, apalagi yang di shaf kedua, ketiga, keempat, maka bisa berpatokan dengan suara imam. Bisa berpatokan dengan suara imam. Bahkan yang di shaf pertama pun kadang-kadang tidak memperhatikan gerakan imam, karena dia fokus melihat tempat sujud dia, misalnya. Maka dia bisa berpatokan dengan suara imam. Bagaimana? Ketika imam sudah selesai mengucapkan lafaz intiqalnya, takbirnya misalnya, atau tasmi' sami Allahu liman hamidah, sudah selesai, baru kita ikuti.
sudah terdengar huruf ra dari takbirnya, Allahu Akbar, barulah kita bergerak. Ini yang ya memudahkan bagi kita. Kadang-kadang kita tidak melihat gerakannya imam, maka boleh kita berpatokan dengan suaranya. Lagi-lagi ini yang paling afdol. Berikutnya adalah al-musawah atau sejajar, bareng, ya, bareng dengan imam. Jadi bukan mendahului, belum mendahului. Ini sejajar. Jadi imam gerak ikut gerak. Ini yang paling banyak dipraktikkan oleh kaum muslimin. Ini tidak membatalkan sholat insya Allah, hanya sebatas makruh. Ya. Meskipun jelas bukan yang terbaik. Yang terbaik adalah menunggu imam dulu selesai. Misalnya dalam rukuk, nunggu imam rukuk, baru kita rukuk berikutnya. Tapi kalau sejajar bagaimana? Para ulama mayoritas mengatakan tetap sah sholatnya insya Allah, namun makruh. Makruhnya kenapa? Karena khawatir bisa saja kita niatnya pengennya sejajar bareng, tapi kebetulan imamnya lambat misalnya, ternyata kita lebih dulu. Nah ini bisa jatuh pada macam yang ketiga, tingkatan yang ketiga, yaitu musabaqah, mendahului imam. Ini termasuk yang paling dilarang. Bahkan sebagian ulama mengatakan bisa membatalkan sholatnya. Bisa membatalkan sholatnya. Di antara dalilnya adalah ancaman Nabi SAW ini. Bisa merusak sholat dia. Ya, musabaqah namanya. Imam belum selesai rukuk, kita sudah rukuk duluan. Imam belum selesai sujud, belum menyentuh keningnya di lantai, kita sudah menyentuh duluan. Ini kalau dilakukan dengan sengaja, banyak para ulama yang mengatakan sholatnya batal. Ya. Kalau tidak sengaja, semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya lebih baik kita hati-hati dengan cara pilih macam yang pertama, yaitu apa? Mutabaah. Itu paling aman. Jangan bergerak sebelum imam selesai gerakannya. Sempurna gerakannya baru kita bergerak. Itu yang paling aman. Daripada kita berusaha bareng tapi ternyata mendahului, jatuh pada larangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yaitu terlambat. Ya. Terlambat juga tidak boleh. Ya, misalnya ketinggalan satu rukun, dua rukun, ini juga tidak diperkenankan. Harus ya mengikuti imam. Wallahu taala bishawab. Kita jeda dulu untuk dikumandangkan azan. Baik, silakan bagi jamaah barangkali ada yang ingin bertanya. Kalau misalnya bagi kita yang merasa bacaan kita lebih bagus daripada imam, kalau misalnya imamnya memang kita rasa tidak layak karena bacaan Al-Fatihahnya, karena yang menjadi patokan adalah bacaan Al-Fatihah. Di antaranya karena memang surat Al-Fatihah adalah rukun. Ya. Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Jadi para ulama sepakat Al-Fatihah adalah rukun. Sehingga yang jadi patokan surat atau bacaan surat Al-Fatihah seorang imam. Seandainya bacaannya rusak, dilihat rusaknya. Salah, dilihat salahnya. Ada salah yang tidak merubah makna, ada salah yang tidak yang merubah makna. Kalau salahnya tidak merubah makna, contohnya apa? Ar-Rahmanir Rahim dibaca Ar-Rahman Nur Rahim misalnya. Atau Ar-Rahman Nar Rahim misalnya. Harusnya ni tapi bacanya na atau nu. Sejauh yang kami tahu ini tidak merubah makna. Ya, salah memang tapi tidak merubah makna. Maka lebih baik tetap mengikuti sebagai makmum. Tapi kalau misalnya dia merubah makna, salahnya sampai merubah makna, namanya lahan jali, ya lahan kesalahan yang benar-benar bisa merubah makna. Contoh, an'amta bacanya an'amtu. Ini jelas merubah makna. An'amta itu artinya engkau berikan nikmat, sedangkan an'amtu
Aku berikan nikmat, jelas jauh sekali maknanya. Jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka diganti jalan yang aku beri nikmat kepada mereka. Ini jelas berubah makna. Yang seperti ini, ya, maka bisa saja bagi jamaah yang merasa lebih benar atau lebih layak, dia boleh keluar untuk sholat sendiri, ya, boleh keluar untuk sholat sendiri. Kalau bisa, dia tegur dulu imamnya. Jadi ketika imamnya salah, ditegur dulu bacaannya. Termasuk kalau panjang pendeknya salah, yang panjang pendeknya apalagi sampai merubah makna, ditegur dulu. Imamnya ditegur dulu. Sampai dia benarkan bacaannya. An'amtu misalnya kita an'amta alaihim. Kalau dia mau memperbaiki, kita boleh lanjutkan sholat bersamanya. Kalau dia tidak mau memperbaiki sholatnya, maka kita boleh mengulang sholat kita karena kita tahu itu salah. Lain halnya dengan mungkin jamaah yang lain yang tidak paham sama sekali, mungkin ya lebih, ya, imamnya salah tapi makmumnya sama-sama lebih tidak tahu misalnya, mungkin sah bagi mereka karena mungkin imam ini yang terbaik di antara mereka, ya, tapi bagi kita yang lebih tahu hukumnya harusnya lebih benar bacaannya, maka kita diperintahkan untuk mengulang sholat kita, ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi diperhatikan kesalahannya, apa kesalahannya merubah makna atau tidak merubah makna. Kalau sholat sir orangnya buru-buru, maka tergantung lihat buru-burunya. Terlalu cepat. Terlalu cepat itu kalau misalnya masih dianggap tumakninah. Jadi diantara penjelasan para ulama tentang makna tumakninah adalah minimal sempat membaca bacaan setiap gerakan sholat satu kali. Misalnya dia sujud, kemudian kira-kira dalam waktu sujud itu meskipun cepat masih sempat membaca subhana rabbiyal a'la satu kali, masih sah salatnya insyaallah. Masih sah salatnya meskipun jelas, ya, tidak baik benar, ya. Harusnya khusyuk tumaninah lebih pelan-pelan, apalagi salat berjamaah perlu nunggu jamaah melakukan gerakan, jangan sampai ketinggalan. Tapi kalau misalnya dia cepat tapi masih memenuhi batas minimal tumakninah, yaitu minimalnya mampu untuk melakukan atau membaca bacaan satu kali, insya Allah tetap sah sholatnya, walaupun jelas, ya, kita kehilangan khusyuk. Namun karena para ulama banyak yang mengatakan khusyuk tidak sampai menjadi rukun, artinya orang sholat tidak khusyuk tetap sah sholatnya. Tapi kalau misalnya belum mulai sholat, ya lebih baik kita tegur beliau, diingatkan dulu, atau kalau bisa kita ganti imam yang lain yang lebih memperhatikan makmumnya dengan tidak terburu-buru. Tapi kalau sudah terlanjur sholat, maka insya Allah tidak apa-apa, ikuti saja. Nah, gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau yang imamnya bacanya pelan, kita kadang-kadang sering meraba-raba ini sudah mulai gerakan berikutnya, atau mungkin misalnya kita sedang sujud, kemudian kadang-kadang imamnya bacaannya pelan sekali, karena kita gitu kok sulit temuan ini sudah berdiri lagi atau belum, sudah bangun. Nah ini kadang-kadang kita nggak dengar karena memang imamnya pelan suaranya, atau memang kita yang nggak fokus. Nah, kalau misalnya kita bisa patokan sama yang di samping kita patokan sama yang di samping kita, ya kan, insya Allah. Nah mungkin kalau salahnya bareng-bareng semuanya salah gitu ya, insya Allah. Ya sudah, tidak apa-apa, boleh ya kita ngintip, karena memang itu salah satu hajatnya, ya, kebutuhan. Tapi bersabar, jangan terburu-buru, ya. Barangkali memang imamnya sudah terbiasa bacanya panjang, sujudnya lama, ya, karena doanya banyak misalnya. Berarti itu salahnya jenengan. Harus sabar lagi berarti. harus pandai-pandai memahami imamnya. Ini imamnya biasanya sujudnya lama atau cepat gitu. Jadi kita jangan langsung suudzon nih imam suaranya nggak nyampe, enggak, tapi mungkin memang masih sujud. Tahan dulu, apalagi di sampingnya masih sama-sama sujud, enggak apa-apa ya. Sujudnya tambah lama tambah banyak pahalanya insyaallah. Ya, kalau misalnya seseorang tidak seimbang sholatnya, memang tidak terpuji. Misalnya dia hanya memanjangkan sujudnya, tapi gerakan yang lainnya tidak panjang, ini tidak pas juga. Ya, kalau misalnya sujudnya mau panjang, ya harusnya yang lainnya juga ikut panjang. Ya,
berdirinya panjang, bacaannya panjang, rukunya panjang, salatnya panjang, jadi seimbang ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang hanya memilih sujudnya saja yang panjang, ini juga kurang tepat ya. Apalagi hanya sujud terakhir, biasanya sujud terakhir ini juga kurang pas ya. Seorang imam hanya memanjangkan sujud terakhirnya, ini kurang pas. Kenapa dia harus mengkhususkan sujud terakhir? Tidak ada dalilnya mengkhususkan sujud terakhir untuk panjang. Ada memang perintah untuk memperbanyak doa dalam sujud, tapi tidak ada perintah harus sujud terakhir. Sujud pertama boleh, sujud kedua boleh. Tapi kalau setiap kali ngimamin sujud terakhir terus yang dipanjangkan, ini sebagian ulama menganjurkan untuk tidak dipraktekkan seperti itu. Walaupun kalau ditanya sah atau tidaknya, salatnya insya Allah tetap sah. Jadi kalau kondisi seperti itu, sabar dulu, diperhatikan ya, atau bisa berpatokan dari yang di sampingnya atau berpatokan dengan yang di sampingnya, kira-kira yang lain sudah gerak atau belum. Jangan sampai kita buru-buru ya, khawatirnya malah kita gerak lebih dulu sebelum imam, padahal memang imamnya sudah jelas belum bangun dari sujud ya, nanti khawatirnya batal salat kita kalau disengaja ya. Kalau nggak disengaja insya Allah nggak batal ya. Ada lagi? Bagaimana kalau seorang imam yang dilayak tidak mau jadi imam, akhirnya imamnya asal yang ada? Ini kurang pas juga ya. Tapi lebih layak itu tergantung. Lebih layak jadi imam dari orang yang sudah memenuhi syarat, maka nggak apa-apa. Misalnya ada fulan disuruh jadi imam karena bacaannya, hafalannya lebih banyak, tapi dia malah mempersilahkan, merasa masih malu misalnya atau belum percaya diri misalnya, mempersilahkan orang lain yang kelas bacaannya di bawah dia tapi sudah memenuhi syarat, maka nggak apa-apa ya. Yang penting dia bacaan Al-Fatihahnya sudah cukup bagus, mungkin hafalannya tidak terlalu banyak, syarat-syarat yang lainnya sudah terpenuhi, maka boleh. Tapi kalau misalnya syaratnya tidak terpenuhi, bacaannya tidak benar misalnya, ya jelas kurang pas ya. Harusnya dia ya mau. Kalau bisa ada takmir memaksa dia untuk jadi imam, nggak apa-apa, daripada yang jadi imam adalah orang yang tidak layak, madharatnya lebih besar, salatnya bisa tidak sempurna atau lebih parah lagi tidak sah. Ini soal yang datang dari kertas juga sama ya. Kalau sholatnya terlalu cepat, seringnya dalam sholat taraweh katanya. Ya. Sholat taraweh di mana yang cepat? Kalau di Marzuk insya Allah nggak terlalu cepat sholatnya. Masya Allah. Sholatnya alhamdulillah lama. Kalau di tempat lain sholatnya terlalu cepat, tidak sampai tumaninah, bisa dikatakan tidak sah sholatnya. Ya. Apapun alasannya imamnya bisa melipat waktu katanya. Ya. Dan lain sebagainya, ini tetap keliru. Ya. Patokan utamanya adalah tumaninah, bisa memberikan kesempatan untuk membaca doa dalam setiap gerakan sholat minimalnya 1 kali. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa lanjutkan di kesempatan lain. Termasuk perkara kalau misalnya ada imam sholatnya duduk, ini kemarin pernah ditanyakan ya di rumah sakit misalnya, kalau imam sholatnya duduk bagaimana makmumnya. Ini ada di hadis berikutnya, kita bahas insya Allah di kesempatan berikutnya. Lalu doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.